Dari tidur beralaskan kardus di gudang basement yang pengap, nasib seorang office boy jujur ini berubah total. Siapa sangka, takdir mempertemukannya dengan sang CEO baru, Alifa Wijaya, sang Ratu Es, pemilik gedung pencakar langit itu. Sebuah pertemuan pada jam 2 dini hari, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Kisah ini akan menguras emosi kita, tentang perjuangan, fitnah, dan takdir cinta yang tak terduga. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol subscribe, like, dan berikan komen di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga hidup Anda dilimpahi banyak rezeki, kesehatan yang sempurna, keberkahan yang tiada putus, dan kebahagiaan selalu. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, kalian nonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, doa-doa baik kita semua akan terkabul. Pagi menusuk di antara celah gedung-gedung pencakar langit kawasan SCBD Jakarta. Hiruk-pikuk kendaraan dan lalu lalang para pekerja berjas mahal sudah menjadi pemandangan biasa. Di antara kemewahan itu, di lobi utama gedung Adhiwangsa, seorang pemuda bergerak lincah, mendorong troli berisi peralatan kebersihan. Namanya Farel, usianya 24 tahun. Seragam biru mudanya sedikit kusam di bagian kerah, namun senyumnya tak pernah pudar. Dia adalah seorang office boy. Farel adalah kesayangan para satpam dan resepsionis. Dia selalu datang paling pagi, menyapa semua orang dengan tulus, dan bekerja tanpa pernah mengeluh. Kopi yang dibuatnya untuk para karyawan selalu pas, lantai yang dipelnya selalu bersih mengilap. Namun, tidak ada yang tahu, di balik senyum ramah dan seragam sederhana itu, Farel menyimpan sebuah rahasia besar. Dia bukanlah sekadar lulusan sekolah menengah. Farel adalah lulusan terbaik S1 Teknik Informatika dari universitas negeri ternama di kotanya. Otaknya cemerlang, dia seharusnya kini duduk di ruangan berpendingin udara, merancang program rumit, bukan membersihkan sisa kopi di meja rapat. Takdir berkata lain. 2 tahun lalu, ayahnya, satu-satunya keluarga yang dia miliki, divonis menderita gagal ginjal parah dan harus segera menjalani operasi transplantasi. Farel, yang baru saja wisuda, panik. Demi menyelamatkan nyawa sang ayah, dia nekat meminjam uang dalam jumlah sangat besar dari seorang rentenir kenalan lamanya, dengan satu-satunya jaminan yang dia punya, ijazah S1 aslinya. Operasi itu berjalan. Namun, Tuhan berkehendak lain. Sang ayah only bertahan 3 bulan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Kini, Farel sendirian di Jakarta. Dia bukan hanya kehilangan ayahnya, tapi dia juga terjerat utang pokok yang bunganya terus mencekik leher. Ijazah yang seharusnya menjadi tiket emasnya, kini tersandera di tangan lintah darat. Farel terpaksa mengambil pekerjaan apa saja yang bisa dia dapatkan, tanpa harus menunjukkan ijazah asli. Menjadi office boy di gedung Adhiwangsa adalah pilihan terbaiknya saat itu. Dia harus mengumpulkan uang, rupiah demi rupiah, untuk membayar cicilan agar ijazahnya tidak dihancurkan oleh sang rentenir. Tapi hari ini, perjuangan itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Gaji bulan ini habis terpotong untuk cicilan darurat, dan dia baru saja kehilangan tempat tinggalnya. Senja telah lama berganti malam di Jakarta. Lampu-lampu gedung Adhiwangsa mulai padam satu persatu seiring para karyawan di lantai atas pulang menuju kenyamanan rumah mereka. Farel baru saja menyelesaikan tugas terakhirnya, mengumpulkan cangkir-cangkir kopi kotor dari ruang rapat direksi di lantai 40. Dia tidak ikut berdesakan di lobi untuk pulang. Dia tidak punya tempat untuk pulang. Pikirannya melayang kembali ke 3 hari yang lalu. Hari gajian. Ponselnya bergetar hebat. Nama si rentenir muncul di layar. Farel gemetar saat mengangkatnya, mendengarkan makian dan ancaman bahwa ijazahnya akan dibakar jika cicilan pokok tidak masuk hari itu juga. Dengan tangan lemas, Farel mentransfer hampir seluruh gajinya, hanya menyisakan uang Rp50.000 di dompetnya. Dia berjalan gontai menuju kontrakan petakannya di daerah Karet Kuningan, berharap pemilik kontrakan masih memberinya waktu. Namun, harapannya pupus. Dia menemukan pintu kamarnya sudah tergembok dari luar. Tas ranselnya dan 2 kantong plastik berisi pakaiannya tergeletak di lorong sempit. Ibu pemilik kontrakan mencegatnya di depan pintu. Sudah 2 bulan kamu nunggak. Farel, ibu sudah habis sabar.
Kamu cari tempat lain, teriaknya. Farel memohon, tapi perempuan itu sudah menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Malam itu, Farel tidur di emperan toko. Dan malam ini adalah malam ketiganya di tempat persembunyian barunya. Setelah memastikan lobi utama dan area parkir B1 sepi, Farel menyelinap masuk ke lift barang. Dia menekan tombol B2. Ini adalah area parkir basement yang lebih dalam, jarang terpakai, dan sedikit lebih lembab. Di sudut terjauh, tersembunyi di balik pilar besar dan deretan mobil mewah yang ditutup sarung, terdapat pintu besi kusam bertuliskan, "Gudang Arsip, dilarang masuk." Farel tahu, gembok pintu itu sudah lama rusak. Dia membukanya perlahan, memastikan tidak ada suara berdecit. Di dalam, bau kertas tua dan debu langsung menyambutnya. Inilah istananya sekarang. Di antara lemari-lemari arsip yang menjulang, dia telah menyiapkan alas tidurnya. Tumpukan kardus bekas air mineral yang dia kumpulkan dari ruang pantry. Dia merebahkan tubuhnya yang lelah. Dinginnya lantai semen menusuk punggungnya, menembus lapisan kardus tipis. Sebelum memejamkan mata, Farel menyetel alarm di ponsel bututnya. Pukul 4.30 pagi. Dia tidak boleh telat. Dia harus bangun sebelum ada orang, membersihkan diri di toilet lobi karyawan di lantai 3, dan sudah siap dengan seragam OB-nya yang rapi pada pukul 5.30. Seolah-olah dia baru saja tiba dari rumah yang hangat dan nyaman. Jauh di atas basement B2 yang lembab, di lantai 48, lantai tertinggi gedung Adhiwangsa, sebuah ruangan sudut berinterior minimalis namun sangat mewah menjadi pusat kekuasaan yang baru. Dari balik dinding kaca raksasa, gemerlap lampu Jakarta terhampar seperti permadani tanpa batas. Disinilah Alifa Maheswari berkantor. Usianya baru 29 tahun. 3 bulan lalu, dia secara resmi mengambil alih kursi CEO, menggantikan direktur lama yang kinerjanya dianggap stagnan oleh Dewan Komisaris, yang kebetulan dipimpin oleh ayahnya sendiri. Alifa adalah anomali di perusahaan itu. Lulusan terbaik program EMBA dari universitas bergengsi di Amerika, dia seharusnya bisa bekerja di mana saja di dunia. Namun dia memilih kembali, mengurus perusahaan keluarganya. Dia cantik, dengan wajah tegas dan tatapan mata yang tajam. Dia cerdas, analisisnya selalu tepat sasaran. Namun, satu kata yang paling sering digunakan oleh para karyawan untuk menggambarkannya secara berbisik-bisik di pantry, dingin. Dia adalah Ratu Es, Gedung Adhiwangsa. Alifa tidak pernah tersenyum basa-basi. Rapat yang dia pimpin selalu singkat, padat, dan tegang. Dia menuntut standar kerja yang sempurna dan tidak punya toleransi pada kesalahan konyol. Profesionalismenya mutlak. Namun, sikap dingin itu sebenarnya adalah baju zirah yang sengaja dia kenakan setiap pagi. Alifa tahu persis apa yang orang pikirkan tentangnya. Dia tahu para manajer senior yang usianya sebaya dengan ayahnya, memandangnya sebelah mata. Mereka menganggapnya, anak papa, manja yang hanya ditempatkan di kursi pimpinan karena nama belakangnya. Maka, Alifa memutuskan untuk bersikap kaku. Dia tidak datang ke gedung Adhiwangsa untuk mencari teman. Dia datang untuk membuktikan nilainya. Dia datang untuk bekerja. Dan malam ini, pekerjaan itu benar-benar menyita seluruh perhatiannya. Alifa sedang memimpin sebuah audit internal besar-besaran, sebuah langkah berani untuk membongkar praktik korupsi dan markup vendor yang sudah lama dia curigai menggerogoti perusahaan. Audit inilah yang membuatnya memiliki banyak musuh di dalam kantornya sendiri. Dan audit inilah, yang malam ini, membuatnya tidak bisa tidur. Pukul 2.15 dini hari. Jam digital di meja kerja Alifa menyala redup, menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang pekat. Di layar komputernya, deretan angka dan laporan audit internal seolah menari-nari, mengejek matanya yang lelah namun menolak terpejam. Insomnia. Ini sudah malam kelima dia nyaris tidak tidur. Stres akibat audit besar-besaran itu benar-benar menguras energinya. Dia memijat pelipisnya. Ruangan ini terasa menyesakkan. Dia butuh udara, dia butuh bergerak. Sejak memulai audit, Alifa memiliki satu kebiasaan baru, berjalan-jalan di dalam gedung pada jam-jam tak terduga. Awalnya untuk menjernihkan pikiran, namun kini berkembang menjadi semacam inspeksi keamanan pribadi. Dia tidak mempercayai siapapun sepenuhnya, terutama setelah tahu seberapa dalam dugaan korupsi di perusahaannya.
Dia menyambar blazernya dan kartu akses master miliknya. Lift eksekutif membawanya turun dalam keheningan. Lobi utama gelap dan kosong. Alifa memutuskan untuk memeriksa area basement. Dia menekan tombol B2. Area parkir B2 terasa lembab dan sepi. Hanya suara dengung samar dari pipa-pipa ventilasi yang terdengar. Langkah kakinya yang pelan menggema di antara pilar-pilar beton. Dia berjalan menyusuri deretan mobil-mobil mewah yang terparkir. Saat itulah dia mendengarnya. Suara batuk. Sangat pelan, nyaris tertahan, namun jelas terdengar di keheningan itu. Suara itu datang dari sudut terjauh, dari balik pintu besi kusam bertuliskan, gudang arsip. Jantung Alifa berdebar sedikit lebih cepat. Siapa yang ada di gudang arsip jam 2 pagi? Instingnya langsung waspada. Ini pasti maling yang berniat mencuri arsip perusahaan, atau mungkin satpam yang korup, yang tidur saat sedang bertugas. Perlahan, Alifa mendekati pintu itu. Dia tidak ragu. Dia mengeluarkan kartu akses masternya, menempelkannya pada sensor elektronik di sebelah gagang pintu. Lampu sensor berubah dari merah menjadi hijau. Dengan satu gerakan cepat dan mantap, Alifa mendorong pintu besi itu hingga terbuka lebar, siap menghadapi siapapun yang ada di dalamnya. Cahaya terang dari lorong basement membelah kegelapan gudang yang pengap. Farel, yang baru saja terlelap, terlonjak bangun. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Siluet seorang wanita ramping namun tegas berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke arahnya. Mata Farel yang masih mengantuk butuh beberapa detik untuk fokus. Dan saat dia sadar siapa sosok itu, seluruh darah di tubuhnya seakan surut ke kaki. Itu Alifa Maheswari, sang CEO. Farel langsung panik. Dia melihat sekelilingnya, kardus alas tidurnya, tas ransel bututnya yang dijadikan bantal, seragam kerjanya yang tergantung di paku dinding. Semuanya terlihat begitu hina di bawah tatapan sang Ratu S. "Jangan pecat saya, Bu." Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Dengan lutut gemetar, Farel bergegas bangkit, tersandung kardusnya sendiri, dan hampir bersujud di lantai semen yang dingin. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud saya." Dia tidak bisa melanjutkan. Rasa malu, takut, dan putus asa mencekik suaranya. Dia menundukkan kepala dalam-dalam, siap menerima nasib terburuk. Alifa terdiam di ambang pintu. Dia syok. Ini adalah hal terakhir yang dia duga akan ditemukannya. Dia datang mencari maling atau satpam malas. Dia malah menemukan Farel, office boy yang selalu tersenyum di lobi, tidur meringkuk di antara tumpukan arsip lama. Alifa menatap pemuda itu. Dia melihat bahunya yang bergetar karena takut, mendengar suaranya yang tercekat. Sesuatu di dalam diri Alifa, sesuatu yang tersembunyi jauh di balik baju zirah profesionalnya, tersentil. Ada rasa iba. Namun, otaknya yang logis dan terlatih sebagai pemimpin dengan cepat mengambil alih. Ini adalah masalah. Karyawannya tidur di fasilitas kantor, di luar jam kerja, di area yang tidak aman. Ini adalah risiko pertanggungjawaban hukum yang sangat besar bagi perusahaan. Apa jadinya jika Farel sakit karena udara lembab, tergigit tikus, atau terjadi kebakaran? Alifa melangkah masuk. Suara hak sepatunya menggema pelan. Farel semakin menunduk, gemetar. Alifa mengamati pemandangan itu. Penuh perhitungan. Dia tidak bisa membiarkan ini. Dia tidak bisa membiarkan Farel tidur di sini lagi. Tapi dia juga tidak bisa melemparnya ke jalan begitu saja pada jam 2 pagi. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, Alifa akhirnya bicara. Suaranya tetap datar, dingin, dan penuh perintah, seperti biasa. Ini tidak aman. Farel mengangkat kepalanya sedikit, bingung. "Ambil tasmu," lanjut Alifa, nadanya tidak mengizinkan bantahan. Farel mematung. "Saya bilang, ambil tasmu. Kamu tidak akan tidur di sini lagi." Alifa menatap lurus ke mata Farel yang ketakutan. Lalu, dia mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. "Kamu tinggal di paviliun tamu di rumah saya. Sampai kamu dapat tempat tinggal baru. Jangan bantah." Farel tidak ingat bagaimana dia berjalan keluar dari gudang, atau bagaimana dia bisa berakhir di basement VIP.
Yang dia ingat hanyalah aroma parfum mahal yang lembut namun tegas saat Alifa Maheswari berjalan di depannya, dan dia mengikutinya seperti kerbau dicocok hidung. Sekarang, dia duduk di kursi paling mewah yang pernah dia sentuh seumur hidupnya. Kursi belakang sebuah sedan hitam legam yang Farel bahkan tidak tahu apa mereknya. Tapi interiornya lebih mirip kabin pesawat pribadi daripada mobil. Dia masih mengenakan seragam OB-nya, dan dia duduk begitu kaku di atas lapisan kulit berwarna krem itu, takut seragamnya yang kusam akan mengotorinya. Tidak ada percakapan selama perjalanan 15 menit itu. Alifa duduk di depan, di samping sopir pribadi yang dipanggilnya entah dari mana pada jam sepagi itu. Sang sopir, seorang pria parubaya yang rapi, tidak menunjukkan ekspresi kaget sedikitpun saat melihat sang CEO keluar dari lift bersama seorang office boy yang kebingungan. Mobil itu melambat, melewati gerbang hitam raksasa yang terbuka secara otomatis, dan masuk ke sebuah halaman yang begitu luas hingga Farel mengira ini adalah taman umum. Mereka berhenti di depan sebuah rumah yang lebih mirip istana kecil bergaya modern klasik di kawasan elit Menteng. "Ikut saya," kata Alifa singkat, suaranya memecah keheningan. Farel buru-buru turun, membawa ransel bututnya. Alifa tidak membawanya ke pintu utama yang megah itu. Sebaliknya, dia berjalan melewati taman samping yang asri, menuju sebuah bangunan yang lebih kecil namun tak kalah indah di bagian belakang, tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja. Sebuah paviliun tamu. Alifa membuka pintu dengan kartu aksesnya. Lampu menyala otomatis, memperlihatkan ruangan studio yang sangat luas, lengkap dengan tempat tidur ukuran besar, sofa, televisi layar datar raksasa, dan area dapur kecil yang bersih. Tempat ini 100 kali lebih mewah dari kamar kontrakan petakan terbaik yang pernah Farel bayangkan. "Kamu bisa istirahat di sini," kata Alifa, masih dengan nada datarnya. Dia berjalan ke lemari, mengambil satu set handuk baru yang masih terbungkus plastik, dan satu kotak berisi perlengkapan mandi hotel. Dia meletakkannya di meja. Ada dapur kecil di dalam. "Saya akan minta Bei Sumi, asisten rumah tangga saya, mengantarkan bahan makanan besok pagi." Alifa berhenti sejenak, menatap Farel yang masih mematung di dekat pintu. "Anggap ini solusi sementara. Sampai kamu dapat tempat tinggal yang layak." Farel hanya bisa menelan ludah. Dia membuka mulut, ingin mengucapkan terima kasih, ingin bertanya kenapa, ingin menjelaskan, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Dia terlalu syok. Alifa sepertinya mengerti. "Istirahatlah. Pintu akan terkunci otomatis. Kita bicara besok," katanya. Kemudian, sang CEO berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Farel sendirian di tengah kemewahan yang terasa seperti mimpi. Kehidupan Farel berubah dalam semalam. Pagi itu, dia bangun di atas kasur empuk dengan spray yang lebih mahal dari gajinya setahun. Dia mandi air hangat di kamar mandi marmer, lalu mengenakan seragam office boy-nya yang sudah dia cuci dengan tangan semalam. Dia merasa seperti pangeran yang menyamar dalam dongeng. Namun, dongeng itu terasa canggung. Pukul 6:30 pagi, Alifa mengetuk pintu paviliun, sudah rapi dalam balutan blazer berwarna biru tua. "Ayo berangkat," katanya singkat. Farel, dengan gugup, mengikuti. Dia kembali duduk di kursi kulit mobil Maybach itu. Kali ini, Alifa duduk di sebelahnya di kursi belakang, sibuk meninjau dokumen di tabletnya. Farel hanya bisa diam 1000 bahasa. Untuk menghindari rasa canggung, Alifa akhirnya berkata, "Kita akan berhenti di lobi utama. Kamu turun di sana. Mobil saya akan lanjut ke parkir VIP." Farel hanya mengangguk. Dan di lobi utama gedung Adhiwangsa, pemandangan itulah yang menyambut Pak Randy. Pak Randy adalah manajer HRD senior. Pria berusia akhir 40-an itu berpenampilan selalu necis, rambutnya klimis disisir ke belakang, dan senyumnya selalu tampak ramah, meski matanya menyimpan perhitungan. Pak Randy adalah salah satu orang yang paling gelisah sejak kedatangan Alifa dan audit internalnya. Dia tahu ada banyak permainan, vendor dan markup kecil-kecilan di departemennya, dan dia mulai merasa panas. Pagi itu, Pak Randy sedang berdiri di dekat pilar lobi, menikmati kopi paginya sambil mengamati karyawan yang masuk. Tiba-tiba, mobil Maybach hitam milik CEO berhenti di drop-off utama. Pintu belakang terbuka. Pak Randy menunggu, mengira akan ada tamu penting atau direktur lain yang turun. Alangkah terkejutnya dia ketika yang melangkah keluar dari mobil mewah itu
adalah Farel, si office boy. Farel terlihat membungkuk canggung, mengucapkan sesuatu ke dalam mobil, lalu bergegas masuk lobi dengan kepala tertunduk, seolah ingin segera menghilang. Mobil CEO itu kemudian meluncur mulus, menuju jalur parkir VIP. Mata elang Pak Randy menyipit. Otaknya yang licik langsung bekerja. Ini bukan kebetulan. Seorang CEO baru yang terkenal dingin dan kaku, tiba-tiba mengantar seorang office boy secara pribadi. Kecurigaan langsung menjalari pikirannya. Audit internal yang sedang gencar-gencarnya, dan kini seorang OB yang mendapat perlakuan istimewa. Mata-mata, desisnya dalam hati. Dia yakin. Alifa pasti menanam Farel sebagai telinganya. Siapa yang akan curiga pada office boy? Dia yang mendengar semua obrolan di pantry, di ruang fotokopi, bahkan di toilet. Siang itu, di ruang makan eksekutif, Pak Randy duduk semeja dengan beberapa manajer lain yang juga resah. Hati-hati kalau bicara belakangan ini, katanya dengan nada pelan namun penuh arti. Kenapa, Pak? Tanya manajer keuangan. Pak Randy menyesap minumannya. Kalian tahu Farel, OB di lobi? Tadi pagi, saya lihat sendiri, dia turun dari mobil pribadinya Bu Alifa. Diantar khusus. Semua orang di meja itu terdiam. Jangan anggap remeh, Ratu S. Itu, lanjut Pak Randy. Telinganya ada di mana-mana. Bahkan di tempat yang paling tidak kita duga. Gosip itu menyebar lebih cepat dari api. Dan Farel, yang saat itu sedang membersihkan tumpahan kopi di lantai 20, sama sekali tidak sadar bahwa dirinya kini telah menjadi target dan musuh dari orang yang sangat berbahaya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam hari Minggu. Bagi Alifa Maheswari, akhir pekan tidak ada bedanya dengan hari kerja, apalagi di tengah pusaran audit besar yang sedang dia pimpin. Dia berada di ruang kerjanya di rumah utama, sebuah ruangan berdinding kaca yang menghadap langsung ke taman dan paviliun tamu. Di layar monitor besarnya yang menempel di dinding, terpampang wajah-wajah tegang dari tim audit kepercayaannya melalui panggilan video. Data vendor yang ini tidak sinkron, Alifa, kata salah satu auditor senior dari seberang layar. Kita butuh akses database mentahnya segera untuk perbandingan. Alifa menghela napas, matanya lelah menatap layar laptop pribadinya. Sabar, saya sedang membukanya. Berkas ini terenkripsi sangat kuat. Saat itulah bencana terjadi. Tepat ketika Alifa hendak memasukkan kata sandi terakhir untuk membuka berkas temuan paling vital, layar laptop canggihnya tiba-tiba membeku. Sesaat kemudian, tanpa peringatan, layar itu berubah menjadi biru pekat, dipenuhi deretan tulisan teknis berwarna putih yang tidak dia mengerti. Jantung Alifa serasa berhenti berdetak. Tidak, jangan sekarang, desisnya tertahan. Panggilan video di monitor besarnya masih berjalan. Alifa, kamu masih di sana? Datanya sudah terbuka. Alifa panik. Dia menekan tombol daya berulang kali, mencoba menyalakan ulang, tapi laptop itu mati total. Seluruh data audit penting, bukti-bukti yang dia kumpulkan berbulan-bulan, ada di laptop itu. Di seberang taman, di teras paviliunnya, Farel sedang duduk sambil menyiram tanaman pot kecil. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membalas budi selain menjaga kebersihan paviliun. Dari balik jendela kaca besar, dia bisa melihat pemandangan di ruang kerja Alifa. Dia melihat sang CEO, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terlihat sangat panik. Dia melihat Alifa mengusap wajahnya dengan kasar, lalu memukul pelan meja kerjanya. Farel ragu sejenak. Itu urusan penting. Itu bukan tempatnya ikut campur. Tapi kemudian, dia melihat ekspresi di wajah Alifa. Itu adalah wajah putus asa. Wajah yang sama persis seperti yang dia tunjukkan saat ditemukan di gudang basement beberapa hari lalu. Tanpa berpikir panjang lagi, Farel meletakkan alat penyiram tanamannya. Dia berlari kecil melintasi rumput taman yang lembut, menuju pintu kaca ruang kerja Alifa. Dia mengetuk pelan, ragu-ragu. Alifa mendongak, kaget dan sedikit kesal karena diganggu. Apa? Bentaknya, suaranya tajam. Farel membuka pintu geser itu sedikit, hanya memperlihatkan kepalanya. Maaf, Bu Alifa, katanya pelan dan sangat sopan. Saya tidak sengaja lihat dari paviliun. Sepertinya, Ibu sedang ada masalah besar. Laptop saya mati total. Data audit saya ada di dalamnya.
kata Alifa, lebih pada dirinya sendiri daripada Farel. Farel memberanikan diri. Boleh saya lihat, Bu? Mungkin saya bisa bantu. Alifa menatapnya, nyaris tertawa sinis. Si office boy? Apa yang dia tahu tentang laptop bisnis terenkripsi? Tapi Alifa sudah di ujung tanduk. Tim IT kantor tidak akan mengangkat telepon di hari Minggu malam. Cepat, katanya, memberi isyarat agar Farel masuk. Dia tidak punya pilihan lain. Farel melangkah masuk ke ruang kerja pribadi Alifa. Ruangan itu terasa begitu berwibawa, dengan rak buku tinggi menjulang di satu sisi dan teknologi canggih di sisi lain. Dia, dalam balutan kaos oblong dan celana tidur sederhana yang dibelinya di pavilion, merasa sangat kerdil. Ini, kata Alifa dengan nada tidak sabar, menunjuk ke laptop perak tipis yang kini teronggok mati di atas meja mahoni yang mengilap. Farel menarik napas. Dia duduk di kursi kulit mahal yang biasanya diduduki sang CEO. Sesaat, dia hanya diam, menatap layar yang gelap. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang mengubah segalanya di mata Alifa. Farel melepas kacamata berbingkai plastiknya yang biasa, kacamata yang selalu dia pakai saat bekerja sebagai office boy. Tanpa kacamata itu, tatapannya terlihat jauh lebih tajam. Fokus. Alifa, yang berdiri di sebelahnya dengan tangan terlipat di dada, awalnya hanya mengamati dengan skeptis. Dia mengira Farel hanya akan menekan tombol daya berulang-ulang seperti yang sudah dia lakukan. Tapi Farel tidak. Jari-jarinya, yang biasa Alifa lihat memegang gagang pel atau nampan kopi, kini menari di atas keyboard dengan kecepatan dan keyakinan yang menakjubkan. Dia menahan tombol shift dan power dalam kombinasi tertentu, memaksa laptop masuk ke menu pemulihan sistem. Wajah Farel berubah. Senyum ramah dan sedikit canggung seorang OB telah lenyap. Yang ada kini adalah ekspresi seorang profesional yang serius, bibirnya sedikit terkatup, matanya menyipit penuh konsentrasi saat membaca baris-baris perintah di layar. Alifa mendapati dirinya terdiam. Dia tidak lagi melihat office boy. Dia melihat bagaimana Farel dengan tenang membuka jendela perintah, layar hitam yang ditakuti semua orang awam, dan mulai mengetikkan serangkaian kode dengan lancar. Jari-jarinya bergerak presisi. Alifa, yang terbiasa menilai orang dari kompetensinya, menyadari satu hal. Pemuda di depannya ini tahu persis apa yang dia lakukan. Waktu seakan berhenti. Alifa tidak lagi memikirkan data auditnya. Dia terpesona. Dia mengamati profil wajah Farel yang tegas di bawah cahaya lampu meja, melihat bagaimana alisnya bertaut saat menganalisis masalah. Ada debaran aneh di dadanya. Itu bukan debaran panik karena data hilang. Itu adalah debaran kekaguman. Setelah 15 menit yang terasa menegangkan, Farel menekan enter untuk terakhir kalinya. Laptop itu berbunyi pelan, dan logo Windows muncul. Layar utama menyala. Semua berkasnya utuh. Sudah bisa, Bu, kata Farel pelan, suaranya mengembalikan Alifa ke realitas. Alifa menatap layar, lalu menatap Farel. Dia nyaris tidak bisa berkata-kata. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Farel terlihat sedikit canggung lagi, seolah baru saja kembali ke dirinya sebagai OB. Sepertinya ada driver yang bentrok saat pembaruan terakhir. Bu, saya paksa sistem untuk kembali ke titik pemulihan sebelum pembaruan itu. Datanya aman. Alifa menatap Farel lekat-lekat. Logikanya yang tajam langsung menemukan kejanggalan besar. Kamu mengerti hal teknis? Tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Farel menunduk. Dia tahu, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya lulusan teknik informatika, Bu, akunya pelan. Lulusan terbaik. Tapi, ijazah saya ditahan rentenir. Karena utang almarhum ayah saya. Dunia Alifa seakan berhenti berputar. Rasa iba yang dia rasakan di basement kini bercampur dengan rasa syok, rasa bersalah, dan yang paling kuat rasa kagum yang meluap. Pengakuan Farel malam itu menggantung di udara ruang kerja Alifa. Sang CEO terdiam lama. Kemarahan yang dingin mulai menjalari dirinya. Bukan kemarahan pada Farel, tapi kemarahan pada situasi, pada ketidakadilan yang begitu nyata. Seorang lulusan terbaik, otak yang begitu cemerlang, terpaksa membersihkan lantai dan tidur di basement hanya karena selembar ijazah yang ditahan lintah darat. Malam itu, Alifa tidak lagi melanjutkan auditnya.
Dia mengambil keputusan. Senin pagi, pukul 8 tepat. Pak Randy, sang manajer HRD, sudah dipanggil menghadap ke ruangan CEO di lantai 48. Dia datang dengan senyum ramah palsunya, penasaran sekaligus waspada. "Selamat pagi, Bu Alifa," sapanya. Alifa tidak membalas basa-basi itu. Dia sedang menatap layar komputernya, dan tanpa menoleh, dia langsung bicara. "Pak Randy, saya ingin data lengkap karyawan atas nama Farel, dari divisi Office Boy." Jantung Pak Randy berdebar sedikit. Dugaannya benar. OB itu memang ada apa-apa dengan sang CEO. "Farel? Tentu, Bu. Ada masalah dengannya? Apa ada keluhan?" tanyanya, pura-pura profesional. Alifa akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya sedingin es. "Bukan keluhan. Sebaliknya," katanya. Dia menggeser sebuah map tipis di atas mejanya ke arah Pak Randy. "Ini adalah surat transfer internal," lanjut Alifa. "Efektif hari ini, Farel dipindahkan dari Divisi General Affairs ke Divisi Teknologi Informasi sebagai Junior Support Staff." Rahang Pak Randy nyaris jatuh. Matanya membelalak kaget. "Maaf, Bu, pindah ke IT? Tapi, apa kualifikasinya? Setahu saya dia hanya lulusan." "Dia lulusan terbaik S1 Teknik Informatika dari universitas ternama," potong Alifa, suaranya tajam. "Masalah administrasinya sudah saya selesaikan. Ijazahnya akan ada di meja Anda sore ini." Pak Randy menelan ludah. "Tapi, Bu, proses rekrutmen internal butuh waktu, ada tes, ada wawancara." "Saya yang memberi perintah langsung," kata Alifa, nadanya final, tidak menerima bantahan. "Pagi ini juga, saya sudah melunasi seluruh utang ijazahnya ke rentenir. Saya pakai uang pribadi saya. Jadi tidak ada lagi masalah administrasi yang menahannya." Pak Randy benar-benar terkejut. CEO ini membayar utang seorang OB dengan uang pribadinya? Ini lebih dari sekadar mata-mata. Ini sudah sangat personal. Dia tidak punya pilihan. Melawan perintah langsung ini sama dengan bunuh diri. Dengan tangan sedikit gemetar karena amarah yang ditahan, Pak Randy mengambil map itu. "Baik, Bu Alifa," katanya, senyumnya kini kaku. Akan segera saya proses." Dia berjalan keluar dari ruangan itu. Di balik pintu kaca yang tertutup, senyumnya langsung lenyap, tergantikan oleh seringai benci. Kecurigaannya terkonfirmasi. Farel bukan hanya mata-mata. Dia adalah anak emas yang kini ditempatkan langsung di jantung sistem. Pak Randy tahu, dia harus bergerak lebih cepat. Perpindahan Farel ke Divisi Teknologi Informasi menjadi buah bibir di seluruh kantor. Karyawan lain melihatnya berganti seragam OB dengan kemeja rapi dan kartu akses IT hanya dalam semalam. Gosip Pak Randy telah menyebar, membuat Farel dipandang dengan campuran antara curiga dan kagum. Namun Farel tidak peduli. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia bisa melakukan apa yang dia cintai. Dia bukan lagi Farel si OB, dia adalah Farel sang analis sistem. Dia tidak butuh waktu lama untuk bersinar. Hanya dalam minggu pertamanya, Farel menemukan 3 celah keamanan kecil di jaringan internal perusahaan yang selama ini luput dari perhatian tim IT senior. Dia menuliskannya dalam laporan singkat dan memberikannya langsung kepada Alifa, bukan kepada kepala divisi IT-nya. Alifa semakin terkesan. Dia tahu, audit internalnya yang sensitif, yang berisi data dugaan korupsi para manajer senior, sangat rentan disabotase. Dia tidak bisa mempercayai tim IT lama, yang mungkin saja masih setia pada orang-orang yang sedang dia selidiki, termasuk Pak Randy. Alifa butuh seseorang yang bisa dia percaya 100%. Seseorang yang cerdas, dan seseorang yang berutang budi padanya. Dia hanya tahu satu orang, Farel. Maka, Alifa mengambil langkah berani. Dia menarik Farel keluar dari pekerjaan hariannya di divisi IT. Farel kini tidak lagi melapor ke manajer IT, tapi melapor langsung kepada sang CEO. Dia secara resmi dimasukkan ke dalam Satuan Tugas Khusus Audit, yang anggotanya hanya Alifa, Farel, dan 2 auditor eksternal terpercaya. Pekerjaan mereka sangat rahasia. Mereka tidak lagi bekerja di kantor. Setiap malam, setelah jam kerja usai, Farel akan datang dari paviliun ke ruang kerja Alifa di rumah utama.
Di sanalah dinamika di antara mereka mulai berubah. Mereka duduk berdampingan di depan monitor besar, menganalisis baris-baris data transaksi yang rumit, mencari jejak digital yang mencurigakan. Alifa tidak lagi memerintah Farel. Dia mulai bertanya, "Farel, menurutmu, apakah pola transaksi ini wajar? Atau, jika kamu adalah mereka, di mana kamu akan menyembunyikan jejaknya?" Dia mulai memandang Farel sebagai rekan diskusi yang setara, bukan lagi sebagai bawahan. Dia mengagumi cara otak Farel bekerja. Dan di tengah keseriusan angka dan kode itu, benih-benih perasaan lain mulai tumbuh. Suatu malam, sudah lewat tengah malam, mereka berdua sama-sama lelah. Mereka secara bersamaan mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah dokumen laporan yang sama di atas meja. Tangan mereka bersentuhan. Punggung tangan Alifa yang halus bertemu dengan punggung tangan Farel yang sedikit lebih kasar. Itu hanya sepersekian detik. Tapi waktu seakan membeku. Keduanya menarik tangan mereka kembali dengan cepat. "Maaf, Bu," kata Farel, suaranya sedikit gugup. Tidak apa-apa," jawab Alifa, pipinya terasa sedikit hangat. Ada debaran aneh yang menjalar di dada Alifa. Debaran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Mereka kembali fokus pada layar, tapi suasana di ruangan itu telah berubah. Ada kesadaran baru di antara mereka. Sebuah kesadaran bahwa mereka bukan hanya sekadar CEO dan stafnya lagi. Di sisi lain kota, di ruang kerjanya yang mewah, Pak Randy sedang berkeringat dingin. Dia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Kabar tentang satuan tugas khusus CEO itu sudah sampai ke telinganya. Dia tahu, Alifa dan si anak baru itu, Farel, sedang menggali-gali. Mereka tidak lagi hanya mengaudit. Mereka kini sedang berburu. Dan Pak Randy tahu, dirinya adalah salah satu buruan utama. Praktik markup vendor yang selama ini dia lakukan, yang dia kira aman di balik tumpukan birokrasi, kini terancam terekspos. Dia mendengar dari orang-orangnya di divisi IT lama bahwa Farel sedang membangun sistem keamanan baru. Dalam beberapa hari, sistem itu akan aktif. Begitu sistem itu menyala, semua jejak digital lama akan terkunci, dan akses-akses ilegal yang biasa dia gunakan untuk menutupi jejaknya akan tertutup selamanya. Dia terpojok. Hewan yang terpojok adalah hewan yang paling berbahaya. Pak Randy memutuskan, dia tidak akan tenggelam sendirian. Jika dia harus jatuh, dia akan membawa serta Alifa dan anak emas kesayangannya itu. Malam itu, Pak Randy tidak pulang. Dia menunggu di kantornya hingga pukul 11 malam, saat gedung sudah benar-benar kosong. Dia berjalan ke ruang server, berpura-pura mengambil dokumen di ruang arsip HRD yang berdekatan. Dengan akses administrator tertinggi yang dia miliki sebagai kepala HRD, dia masuk ke sistem. Rencananya licik dan mematikan. Pertama, dia membuat sebuah akun pengguna palsu, memberinya nama samaran yang samar seperti layanan sistem 003. Kedua, melalui akun palsu itu, dia mengakses database paling rahasia perusahaan, daftar lengkap seluruh vendor, mitra, dan klien strategis. Ini adalah data yang jika bocor, akan menghancurkan reputasi perusahaan dan membuat harga saham anjlok. Ketiga, dia dengan sengaja membocorkan data itu. Dia mengirimkannya melalui surel anonim ke beberapa portal berita bisnis ternama, dengan judul, "Kebobrokan di dalam gedung Adhiwangsa." Bom waktu itu telah ditanam. Keempat, dan ini adalah bagian paling jahat dari rencananya, menjebak Farel. Setelah kebocoran itu terkirim, Pak Randy menghapus akun pengguna palsu, layanan sistem 003. Namun, jejak tindakannya, log, masih tersimpan di server. Dengan hak akses penuhnya, Pak Randy membuka berkas log itu. Dia tahu, Farel, dengan status barunya di IT, memiliki akses yang hampir sama dengannya. Dengan beberapa ketukan hati-hati, Pak Randy mengubah satu baris krusial dalam catatan log. Dia mengganti ID pengguna, layanan sistem 003, dengan ID pengguna resmi milik Farel. Dia bahkan mengatur waktu jejak digital palsu itu pada pukul 2.15 dini hari, waktu yang sama persis saat Alifa pertama kali menemukan Farel di basement. Dia akan membangun narasi bahwa Farel, si OB yang menyimpan dendam, telah menyusup ke sistem sejak lama. Setelah selesai, Pak Randy menghapus jejak aksesnya sendiri ke berkas log. Sempurna. Dia mematikan komputernya,
merapikan dasinya di depan pantulan kaca yang gelap. Dia berjalan keluar dari gedung, wajahnya tenang, menyimpan senyum tipis. Dia hanya perlu menunggu pagi. Menunggu bom waktu itu meledak. Bom waktu itu meledak keesokan paginya. Pukul 8 pagi, saat Alifa baru saja memarkir mobilnya di basement VIP, ponselnya bergetar hebat. Bukan satu panggilan, tapi puluhan notifikasi surel dan pesan instan. Sebuah portal berita bisnis terkemuka baru saja merilis artikel utama mereka. Judulnya terpampang besar, eksklusif, data vendor strategis Adiwangsa Group bocor ke publik. Dunia Alifa seakan runtuh. Saham perusahaan langsung dibuka anjlok 15%. Para investor menelepon tanpa henti. Ayahnya, pimpinan Dewan Komisaris, meneleponnya dengan amarah yang meledak-ledak. Apa yang terjadi di kantormu, Alifa? Jaga reputasi keluarga. Rapat darurat digelar pukul 9 pagi. Wajah-wajah tegang memenuhi ruang rapat utama. Alifa duduk di kursi pimpinan, wajahnya pucat namun tetap berusaha tenang. Di seberangnya, Pak Randy duduk dengan ekspresi yang dibuat seprihatin mungkin. Ini sabotase, desis Alifa, suaranya dingin menahan amarah. Saya mau tim IT forensik internal melacak sumber kebocoran ini. Sekarang. Tim IT internal, yang sebagian besar masih orang-orang lama yang setia pada manajer senior, termasuk Pak Randy, bergerak cepat. Terlalu cepat. Hanya butuh 45 menit. Pintu ruang rapat terbuka. Kepala Divisi IT, yang merupakan teman dekat Pak Randy, masuk, membawa beberapa lembar cetakan laporan log server. Wajahnya serius. Sudah kami temukan, Bu, katanya, meletakkan kertas itu di depan Alifa. Kebocoran terjadi tadi malam. Akses dilakukan menggunakan satu ID pengguna internal. Alifa menatap kertas itu. Dia membaca deretan kode, dan di baris paling bawah tertera nama ID penggunanya, FARL. Seluruh udara seakan tersedot dari ruangan. Sebelum Alifa sempat bereaksi, Pak Randy berdiri, menggebrak meja pelan. Farel, serunya, dengan nada kaget yang sangat teatrikal. Ya Tuhan, si office boy itu. Saya tidak menyangka. Ini pasti balas dendam. Pak Randy langsung memutar otaknya, membangun narasi. Pantas saja dia menolak dipindahkan ke divisi lain. Dia pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Dia menggunakan kebaikan Ibu Alifa untuk menyusup ke sistem. Semua manajer lain di ruangan itu mulai berbisik. Telepon Alifa berdering lagi. Ayahnya. Sudah ketemu pelakunya? Alifa menjawab lemah, bukti-bukti mengarah ke Farel. Pecat dia, teriak sang ayah dari seberang telepon. Pecat dan seret dia ke polisi sekarang juga. Jangan buat perusahaan ini malu lebih jauh lagi. Ayah sudah bilang jangan terlalu percaya orang baru. Alifa menutup telepon. Ruangan itu hening, semua mata menatapnya, menunggu perintah eksekusi. Logikanya, otaknya sebagai CEO, berteriak, buktinya jelas. Digital. Tidak terbantahkan. Jejak log adalah fakta. Farel, orang yang dia angkat, yang dia lunasi utangnya, telah mengkhianatinya secara telak. Tapi hatinya menjerit. Hatinya menolak. Dia teringat tatapan Farel malam itu, saat memperbaiki laptopnya dengan jemari yang begitu lincah. Dia teringat kejujuran di matanya saat mengaku tentang ijazah dan utang ayahnya. Dia teringat debaran aneh saat tangan mereka bersentuhan. Ini tidak mungkin. Farel yang itu, tidak mungkin melakukan ini. Alifa berada di persimpangan terberat dalam hidupnya. Mempercayai bukti logis di atas meja, atau mempercayai intuisinya yang baru saja tumbuh? Ruang rapat itu terasa menyesakkan. Semua mata menuntut Alifa mengambil keputusan. Dia menatap laporan log di atas meja. Lalu dia menatap wajah Pak Randy yang pura-pura prihatin. Alifa berdiri. Tubuhnya tegak. Suaranya kembali dingin dan mematikan. Rapat ditunda, katanya. Semua orang terkejut. Tapi, Bu, saya bilang ditunda, potong Alifa. Kepala IT, kunci akun Farel. Segera. Pak Randy, pastikan Farel tidak meninggalkan area kantor. Tempatkan satpam di depan pavilionnya jika perlu.
Tapi jangan ada yang menyentuhnya atau bicara padanya sampai saya beri perintah. Alifa berjalan keluar ruangan, mengabaikan bisik-bisik di belakangnya. Dia tidak pergi ke kantor polisi. Dia pergi ke rumahnya. Dia mengunci diri di ruang kerjanya. Pikirannya berpacu. Bukti ini terlalu sempurna, terlalu rapi. Pukul 10 malam. Alifa memanggil Farel dari paviliun. Farel masuk, wajahnya pucat dan kebingungan. Dia sudah mendengar kabar kebocoran itu dari internet. Bu, saya... Alifa mengangkat tangannya, menghentikan Farel bicara. Dia memutar monitor komputernya, menunjukkan laporan log yang mencantumkan nama Farel. Dewan direksi mau saya menelepon polisi, kata Alifa pelan, matanya menatap tajam ke mata Farel. Semua bukti digital menunjuk kamu sebagai pelakunya. Wajah Farel berubah dari bingung menjadi putih pasi. Dia gemetar. Itu tidak mungkin. Bu Alifa, saya bersumpah demi almarhum ayah saya tidak akan pernah melakukan ini. Anda sudah menyelamatkan saya. Saya tahu, potong Alifa. Farel tertegun. Bu? Logika saya mengatakan kamu pelakunya, kata Alifa, suaranya sedikit bergetar. Tapi intuisi saya, hati saya, menolak untuk percaya. Saya tidak tahu lagi mana yang benar. Dia mengambil napas dalam-dalam. Keputusan terbesar dalam karirnya. Jadi, saya beri kamu satu kesempatan, lanjut Alifa. Sampai matahari terbit. Buktikan kamu tidak bersalah. Buktikan intuisi saya benar. Mata Farel berkaca-kaca, tapi tatapannya berubah menjadi tegas. Ini bukan lagi soal pekerjaan, ini soal kehormatan. Alifa menggeser keyboardnya. Akunmu sudah dikunci. Tapi akun saya tidak. Dia memasukkan kata sandi super administrator miliknya. Pakai akses saya. Temukan pelakunya. Jemari Farel langsung menari di atas keyboard. Mereka bekerja dalam keheningan yang tegang. Farel masuk jauh ke dalam sistem. Ini jejaknya memang ada, Bu, kata Farel frustrasi. Tapi lihat ini. Dia menunjuk ke layar. Jejak waktu, tertulis pukul 2.15 dini hari. Persis saat. Mata Alifa membelalak. Saat saya menemukanmu di gudang. Ini jebakan, desis Farel. Pelakunya ingin menjebak saya. Dia menggunakan waktu itu untuk membangun cerita bahwa saya sudah menyusup sejak lama. Tapi bagaimana dia mengubah lognya? Tanya Alifa. Itu dia, kata Farel, otaknya berputar cepat. Mengubah log server itu sangat sulit. Tapi, mengubah log tentang log, itu mungkin. Farel membuka berkas lain. Sebuah catatan sistem yang merekam siapa saja yang mengakses berkas log itu sendiri. Mereka pikir mereka bersih, desis Farel. Tapi mereka lupa. Mengedit jejak, juga meninggalkan jejak. Dia mengetikkan serangkaian perintah rumit. Dan muncullah satu baris data. Sebuah jejak akses ke berkas log server, terjadi pukul 11 malam tadi. Alamat IP ini, gumam Farel. Dia melacaknya. Hasilnya muncul di layar. Nama perangkat, PC HRD MGR001. Alifa menahan napas. Keduanya bertatapan. Itu, komputer di ruangan Pak Randy. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Suasana di ruang rapat utama gedung Adhiwangsa jauh lebih tegang dari hari sebelumnya. Seluruh dewan direksi hadir, termasuk ayah Alifa Maheswari, yang duduk di ujung meja dengan wajah sekeras batu. Pak Randy duduk dengan percaya diri. Dia melirik ke kursi kosong di sebelah Alifa. Dia sudah dengar Farel dipanggil ke rumah CEO semalam. Dia tersenyum tipis, membayangkan Alifa sedang meratapi pengkhianatan anak emasnya. Dia yakin, hari ini Farel akan diseret keluar oleh Satpam. Pintu ruang rapat terbuka. Alifa masuk. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan ketajaman yang berbeda. Dan di belakangnya, berjalan Farel. Bukan lagi dengan wajah ketakutan. Farel berjalan tegap, mengenakan kemeja rapi, membawa laptop di tangannya. Ruangan itu langsung berbisik. Pak Randy membeku, senyumnya lenyap seketika. Alifa, apa-apaan ini? Bentak ayahnya. Kenapa pembocor itu ada di sini? Alifa berdiri di kursi pimpinan.
Dia tidak menjawab ayahnya. Dia menatap lurus ke Pak Randy. Rapat darurat ini saya gelar untuk melanjutkan temuan kemarin. Temuan apa lagi? Potong Pak Randy, mencoba mengambil kendali. Sudah jelas pelakunya ada di ruangan ini. Kita hanya buang-buang waktu. Pecat dia. Ya, kata Alifa, suaranya sedingin es, menggema di ruangan itu. Pelakunya memang ada di ruangan ini. Mata semua orang tertuju pada Farel. Tapi, lanjut Alifa, bukan dia. Dia menggeser laptop ke tengah meja, menghadap proyektor besar. Farel, silakan. Farel menghubungkan laptopnya. Layar proyektor menyala. Yang muncul pertama adalah laporan log yang menjebak Farel, dengan jejak waktu pukul 2.15 dini hari. Ini bukti yang kita lihat kemarin, kata Farel, suaranya tenang dan jelas. Bukti yang terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Kemudian, Farel membuka jendela layar baru. Seperti yang Ibu Alifa duga, ini adalah jebakan. Seseorang telah memanipulasi berkas log ini untuk menjebak saya. Pak Randy tertawa kecil. Omong kosong. Anak ini mengada-ada. Mana buktinya? Ini buktinya, kata Farel. Dia menampilkan layar ketiga. Seseorang lupa. Mengubah data juga meninggalkan data. Ini adalah jejak akses ke berkas log itu sendiri. Tercatat tadi malam, pukul 11:05 dari alamat IP ini. Layar berganti, menunjukkan detail alamat IP. Nama perangkat, PC HRD MGR001. Ruangan itu hening sesaat. Lalu semua mata beralih ke Pak Randy. Wajah Pak Randy pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu omong kosong. Siapa saja bisa memakai komputer saya. Dijebak, saya dijebak. Benarkah? Kata Alifa. Farel, tunjukkan temuan terakhir. Layar kembali berganti. Farel menampilkan data transaksi bank, data yang dia dan Alifa temukan dini hari tadi. Data yang sama dengan data audit Alifa. Jejak digital Pak Randy di berkas log, membawa kami kembali ke data audit yang sedang dikerjakan Ibu Alifa, jelas Farel. Dan kami menemukan motifnya. Serangkaian markup vendor yang disetujui langsung oleh manajer HRD, yang mengalir ke sebuah rekening pribadi. Layar menampilkan nomor rekening atas nama istri Pak Randy. Selesai. Pak Randy terkunci. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Satpam, kata Alifa dingin. Dua petugas keamanan berseragam, yang sudah menunggu di luar, masuk dan mencengkeram lengan Pak Randy. Ayah Alifa berdiri, matanya menatap Farel, lalu menatap putrinya. Dia mengangguk pelan, penuh rasa hormat. Di lobi utama, saat mereka berjalan keluar dari lift, Alifa berhenti sejenak. Dia menatap Farel di tengah keramaian pagi. Dan untuk pertama kalinya di depan umum, Ratu S, itu tersenyum. Senyum tulus yang hangat, hanya untuk Farel. Insiden pemecatan Pak Randy mengguncang seluruh perusahaan. Nama Farel kini bersih dan dihormati. Ayah Alifa secara pribadi menyetujui promosi Farel menjadi kepala tim keamanan siber yang baru dibentuk, melapor langsung di bawah CEO. Namun, ada satu hal yang masih terasa canggung. Farel masih tinggal di paviliun mewah Alifa. Suatu sore, Farel memberanikan diri menghadap Alifa di ruang kerjanya. Bu Alifa, katanya sopan. Terima kasih atas segalanya. Tapi dengan jabatan baru ini, saya rasa saya sudah bisa mencari kontrakan sendiri. Alifa, yang sedang meninjau laporan, mendongak. Alisnya terangkat. Mencari kontrakan? Apa ada yang salah dengan paviliun? Oh, tidak, Bu. Sama sekali tidak. Paviliun itu terlalu mewah. Hanya saja. Kalau begitu tidak usah, potong Alifa, kembali ke nada datarnya yang dulu. Audit belum selesai 100%. Fokus saja pada pekerjaanmu. Paviliun itu toh tidak ada yang memakai. Farel tidak bisa membantah. Dia hanya mengangguk. Tapi dalam hati dia merasakan ada kehangatan yang aneh. Alifa sepertinya tidak ingin dia pergi. Sabtu pagi tiba. Akhir pekan pertama setelah badai besar itu berlalu. Di rumah utamanya, Alifa bangun dengan perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Tenang. Dan lapar.
Dia berjalan ke dapur. Dia teringat semua kerja keras Farel, malam-malam tanpa tidur saat mereka melakukan investigasi rahasia. Dia ingin melakukan sesuatu, mengucapkan terima kasih dengan cara yang tidak terlalu kaku. Dia mengambil tabletnya, membuka sebuah situs video, dan mengetik, resep pankek mudah untuk pemula. 1 jam kemudian. Di pavilionnya, Farel sedang menikmati kopi paginya di teras, saat tiba-tiba dia mendengar suara yang memekakan telinga. It, it, it. Alarm asap dari rumah utama. Jantung Farel serasa berhenti. Kebakaran. Tanpa pikir panjang, dia melompat dari kursinya dan berlari sekencang mungkin melintasi taman menuju rumah utama. Dia menerobos masuk lewat pintu dapur samping yang tidak terkunci. Bu Alifa, Anda di mana? Teriaknya panik. Dia berhenti. Dapur mewah itu dipenuhi asap tipis. Dan di tengah kekacauan itu, berdiri Alifa Maheswari. Rambutnya yang biasa tersanggul rapi kini acak-acakan. Wajah cantiknya berlumur tepung. Dan di tangannya, dia memegang wajan anti lengket yang isinya sudah gosong menjadi arang hitam. Farel menatap alarm asap di langit-langit, lalu menatap Alifa yang cemberut, lalu menatap wajan gosong itu. Farel tidak bisa menahannya. Tawa tulus dan lepas keluar dari mulutnya. Jangan tertawa, kata Alifa, pipinya memerah karena malu, bukan karena asap. Saya hanya ingin membuat sarapan. Farel mengambil serbet, mematikan alarm yang berisik, dan mengambil alih wajan dari tangan Alifa. Bu CEO, katanya sambil tersenyum geli. Anda mungkin bisa menaklukkan rapat dewan direksi dan membongkar kejahatan korupsi. Tapi saya rasa, dapur ini adalah wilayah kekuasaan saya. Setengah jam kemudian, aroma gosong telah berganti dengan wangi semerbak nasi goreng spesial, resep rahasia almarhumah Ibu Farel. Mereka duduk berseberangan di meja pantry yang sederhana. Bukan lagi sebagai bos dan karyawan, tapi hanya Farel dan Alifa, berbagi sepiring nasi goreng di Sabtu pagi. 1 tahun berlalu begitu cepat. Di bawah kepemimpinan Alifa yang tegas dan kejeniusan Farel dalam mengamankan sistem, gedung Adiwangsa kini berdiri lebih kokoh. Perusahaan jauh lebih bersih, stabil, dan makmur. Farel bukan lagi staf junior yang canggung. Dia kini adalah Farel Mahendra, jika kita ingin memberinya nama keluarga. Catatan, saya akan tetap memanggilnya Farel saja sesuai kerangka, manajer senior keamanan siber, seorang profesional muda yang disegani dan dikagumi di seluruh divisi. Hubungan profesionalnya dengan Alifa berjalan sempurna. Namun hubungan personal mereka tetap tersimpan rapi di balik rapat-rapat larut malam dan makan siang di pantry yang, kebetulan, bersamaan. Hingga malam itu, pukul 1.55 dini hari, Alifa, seperti kebiasaannya, masih lembur di ruang kerjanya di lantai 48, menyelesaikan laporan kuartal terakhir. Tiba-tiba, ponsel pribadinya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Farel. Isinya hanya 1 baris. Bisa turun ke B2? Ada emergency server di gudang arsip. Mendesak. Jantung Alifa berdebar. Emergency server? Di gudang arsip? Itu area vital. Tanpa pikir panjang, dia menyambar kartu aksesnya, bergegas masuk ke lift eksekutif, dan menekan tombol B2. Pikirannya berlari, memikirkan skenario terburuk, serangan peretas, kegagalan sistem. Dia berlari kecil menyusuri lorong basement yang sepi, langkah hak sepatunya menggema. Dia tiba di depan pintu besi gudang arsip itu. Dia membuka pintu dan berhenti. Ruangan itu gelap. Tidak ada tanda-tanda kerusakan server. Tidak ada lampu merah berkedip. Sebaliknya, di tengah ruangan yang kini sudah sangat bersih dan rapi, tidak ada lagi kardus kotor, berdiri Farel. Dia tidak memakai seragam itnya. Dia memakai kemeja batik rapi. Di sekelilingnya, di lantai semen yang dulu dingin, kini berkelip puluhan lampu-lampu kecil bertenaga baterai, bagaikan taburan bintang di dalam ruangan. Farel, kata Alifa, bingung. Mana server yang rusak? Farel tersenyum, sedikit gugup. Tidak ada server yang rusak, Alifa. Lalu kenapa kamu? Aku harus mengajakmu ke sini, kata Farel, suaranya sedikit bergetar, namun dalam. Ke tempat ini, tempat di mana semuanya dimulai.
Dia melangkah mendekat. Alifa masih mematung di ambang pintu. 1 tahun lalu, lanjut Farel, di ruangan ini, kamu menemukan aku di titik terendah dalam hidupku. Aku kedinginan, malu, dan putus asa. Kamu melihatku sebagai manusia. Farel, bisik Alifa, hatinya mulai berdebar kencang. Kamu menyelamatkanku dari dinginnya lantai semen ini. Tapi kamu tidak hanya menyelamatkanku malam itu, Alifa. Kamu menghangatkan seluruh hidupku. Perlahan, Farel berlutut dengan satu kaki di atas lantai yang dihiasi cahaya lampu-lampu kecil itu. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru. Kamu memberiku paviliun untuk tinggal, katanya, suaranya kini mantap. Sekarang, aku mau minta upgrade. Alifa menutup mulutnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak mau lagi tinggal di paviliunmu, Alifa, kata Farel, menatap lurus ke matanya. Aku mau tinggal di hatimu sebagai suamimu. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian sederhana namun berkilau indah. Alifa Maheswari, maukah kamu menikah denganku? Hening. Yang terdengar hanya isak tangis Alifa yang tertahan. Baju zirah, Ratu Es, yang selama ini dia kenakan, kini luruh dan meleleh selamanya. Dia tidak lagi peduli pada jabatannya, pada profesionalismenya. Dia mengangguk cepat, air mata bahagia mengalir deras di pipinya. Ya, bisiknya, suaranya pecah. Ya, Farel. Ya. Pernikahan Alifa Maheswari dan Farel tidak menjadi sorotan media yang berlebihan, persis seperti yang mereka inginkan. Sebuah akad nikah yang hikmat digelar di taman belakang rumah menteng itu, hanya dihadiri keluarga dan sedikit rekan terdekat. Ayah Alifa, yang kini melihat Farel bukan lagi sebagai OB atau staf, tapi sebagai menantu yang brilian dan tulus, menyerahkan tangan putrinya dengan senyum bangga dan air mata haru. Gedung Adhiwangsa kini memiliki 2 pilar kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Di ruang rapat, Alifa tetaplah sang CEO yang tegas, namun kini di sisinya, duduk Farel sebagai manajer senior sekaligus penasihat strategis utamanya. Mereka menjadi pasangan duet yang ditakuti dalam negosiasi dan dihormati oleh seluruh karyawan. Kisah cinta mereka menjadi legenda urban di kantor. Para office boy dan staf kebersihan kini bekerja dengan semangat baru, seolah percaya bahwa keajaiban bisa terjadi pada siapa saja. Paviliun tamu di rumah menteng itu kini kosong. Farel telah resmi pindah ke rumah utama, bukan lagi sebagai tamu yang menumpang, tapi sebagai pemilik rumah. Sebagai suami. Suatu malam, larut sekali, Alifa menemukan Farel tidak ada di sampingnya di tempat tidur. Dia mencarinya, dan menemukan suaminya itu berdiri di depan jendela besar ruang kerja mereka, menatap ke arah taman yang gelap. Alifa memeluk Farel dari belakang. Lagi mikirin apa? Bisik Alifa. Farel tersenyum, memegang tangan Alifa yang melingkar di dadanya. Aku lagi mikir, katanya pelan. Dulu, aku tidur di kardus di basement, kedinginan dan ketakutan. Sekarang, dia berbalik, menatap mata istrinya yang indah. Sekarang, aku punya rumah. Di sini, katanya, sambil menyentuh dada Alifa.